Pak Ketua, menyikapi persoalan di medsos terkait pemberian vaksin secara nasional ini menimbulkan pro dan kontra, yang dimana ada kecurigaan bahwa vaksin itu bisa mematikan dan lain sebagainya, seperti yang dipolemik di DPR Pusat. Nah, ini sikap Ketua DPR terkait pemberian vaksin ini seperti apa? Mungkin bisa mengedukasi langsung terhadap masyarakat seperti apa vaksin ini. Baik. Pertama, kalau sebuah penemuan vaksin itu sebenarnya sebuah temuan ilmiah yang luar biasa. Bagi saya, vaksin itu sangat penting untuk dapat membuat kekebalan tubuh. Orang bilang herd immunity, kekebalan tubuh secara komunal, ini menjadi sangat penting. Pemerintah telah mengambil keputusan secara bijak dan berani untuk membeli sebuah produk vaksin, merek vaksin, itu tentu juga melalui sebuah pertimbangan secara dari aspek kesehatan dan juga dari aspek ilmiahnya. Dan untuk menemukan vaksin ini melalui sebuah penelitian. Jadi kalau kita berpikir secara gampang saja, bukan kita buat sayur di rumah yang dalam tempo yang singkat. Ini melalui sebuah kajian, sebuah penelitian ilmiah yang membutuhkan waktu. Untuk itu, saya percaya bahwa pemerintah telah mengambil keputusan benar untuk menjaga masyarakat di Indonesia ini. Untuk itu, saya menghimbau sebagai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh di daerah, kita juga perlu memberikan contoh dengan berani menjadikan diri kita menjadi contoh atau panutan untuk menerima vaksin yang pertama. Dan saya sendiri sudah beberapa kali dalam media, di media sosial, saya menyampaikan bahwa saya menjadi orang pertama untuk siap diberikan vaksin di Kabupaten Lembata. Saya ajak masyarakat semua kita bahwa pemerintah punya niat baik untuk menjaga daya imunnya masyarakat dengan memberikan vaksin ini. Di samping vaksin, tetapi pola hidup sehat yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, sering cuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, itu tetap menjadi penting dan efektif untuk mencegah penularan COVID-19 di daerah kita. Satunya lagi terkait bervariatifnya harga. Nah, ini bervariatifnya harga ini sebenarnya perbedaan atau adanya di mana? Harga tentu itu kalau orang menetapkan harga itu sebenarnya dari harga pokok produksinya ditambah dengan biaya overheadnya atau biaya operasionalnya, kemudian menemukan harga pokok. Nah, ini kalau di dalam hukum ekonomi itu kurang lebih begitu. Nah, vaksin yang sama dibuat di satu negara yang dia punya istilah biaya operasional lebih besar, tenaga kerja dan dibayar mahal, pasti harganya akan tinggi. Tetapi vaksin dengan merek yang sama tetapi dikerjakan di negara yang juga istilah bilang tenaga kerjanya lebih rendah, biaya overheadnya lebih murah, pasti akan menemukan angka yang lebih kecil. Tapi soal kualitas, kita tidak bisa memperbandingkan antara vaksin A, B, dan C itu lebih bagus. Tidak. Karena apa? Bagi saya semua vaksin itu baik, hanya ada pengecualian yang perlu kita lihat. Karena dari hasil penelitian itu kan pasti ada pengecualian. Contoh Sinovac itu bagi mereka yang punya penyakit bawaan, yaitu sedang menderita COVID-19 tidak boleh, atau sedang punya penyakit jantung, sedang punya penyakit diabetes, itu tidak boleh. Pengecualian itu menjadi penting supaya apa? Kita tidak mendapatkan resiko yang tidak kita inginkan di sana. Pada prinsipnya vaksin itu baik diberikan untuk supaya menjaga daya tahan tubuh kita ini untuk kebal terhadap penyakit. Satunya lagi ada polemik yang terjadi bahwa pemerintah sedang berdagang dengan masyarakat. Menurut sikap Pak Ketua DPR? Saya pikir pemerintah telah diberikan legitimasi untuk mengelola anggaran dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi kita harus berpikiran positif bahwa pemerintah punya niat baik untuk
menjaga kesehatan masyarakat ini secara komunal. Tidak ada bilang kalau untuk kepentingan individu. Mungkin orang yang punya cara pandang negatif pasti akan melihat dari aspek negatif. Tapi mari saja kita untuk memiliki cara pandang positif supaya melihat segala sisi yang baik yang dimiliki oleh pemerintah. Harapan dengan adanya vaksin ini kira-kira bisa mengatasi persoalan pandemi COVID? Iya, saya berharap dengan vaksin ini semoga bisa cepat tersedia di Kabupaten Lembata supaya dapat membantu kita seluruh masyarakat Lembata supaya bisa memperoleh kesempatan untuk menerima vaksin ini. Kita mendapatkan informasi bahwa vaksin memang disiapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk operasionalnya. Saya pikir ini kita akan bicarakan bersama dengan pemerintah daerah supaya pelaksanaan vaksin di Kabupaten Lembata dapat terlaksana dengan baik dan benar. Kira-kira Kabupaten Lembata punya dilaksanakan kapan? Saya mendapat informasi awal Februari itu kita akan memulai karena nama saya juga kebetulan sudah didata untuk siap menerima vaksin yang pertama. Oke, siap. Pas ya. Makasih Pak Ketua DPR. Terima kasih. Ya, Tuhan siap. memberkati.